Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Borneo FC dengan Persik Kediri, lalu ada Bayangkara ya dengan PSIS Semarang. Kita mulai dulu dari Borneo FC dengan Persik Kediri. Di pertandingan ini Borneo FC berhasil ya memperoleh 3 poin setelah Cadenassi melakukan hat-trick. Dengan hasil ini Borneo FC tetap melanjutkan konsistensinya ya karena 7 pertandingan tanpa terkalahkan dan sekarang masih berada kokoh ya di puncak klasemen dengan selisih 4 poin dari Persib Bandung. Dan untuk Persik Kediri ya harus mendapatkan kekalahan perdana dari 6 pertandingan terakhir ya. Karena 5 pertandingan berturut-turut ini Persik Kediri tanpa terkalahkan. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan di babak pertama, sebetulnya memang terlihat kalau Borneo FC ingin cepat-cepat mencuri gol ya, karena dari awal menit sudah bermain ya cukup menekan. Dan ini memang terbukti ya, 2 gol yang tercipta dari Cadenassi ya ini tercipta dari menit 3 dan juga 11. Ya, gol pertama dari asisnya Leo Guntara yang diselesaikan cukup manis ya, finishing first touch dari Cadenassi, lalu gol kedua dari Cadenassi juga asis dari Stefano Lillipali. Jadi kalau kita lihat proses gol 2 gol dari Borneo ini tercipta dari sektornya Yusuf Maulana. Karena di pertandingan ini Yusuf Maulana harus bermain di wingback kanan ya, menggantikan posisi Agil dan Singmen Lingbo yang nggak bisa bermain. Jadi di wingback kiri ada nama Rangga. Ya. Dan ketika sudah unggul 2-0, memang Persik Kediri mau nggak mau harus tampil keluar. Dan di menit ke-25 ya, sampai akhir babak pertama selesai, saya baru melihat kalau Persik Kediri ini yang justru bisa mengambil alih permainan. Yang artinya Persik Kediri bisa tampil lebih menekan. Ya, memang menciptakan banyak peluang juga sebetulnya, tapi hampir finishing dari Pahabol ini nggak ada yang on target ya. Ada satu on target juga masih terlalu lemah ke gawang Nadeo. Ya, sisanya hampir ya off targetnya juga jauh-jauh semua gitu loh dari gawangnya Nadeo. Ini yang disayangkan dari finishingnya Pahabol. Ya, tapi intinya kalau Persik Kediri ini sudah bisa untuk mengcounter permainan cepatnya Borneo. Ya, dari permainan sayapnya Persik Kediri ini cukup baik. Flavio juga bermain cukup bagus di setengah babak pertama mau selesai. Nah, artinya evaluasi di babak kedua untuk Borneo adalah bisa mengembalikan permainannya yang konsisten lagi. Karena di pertengahan babak pertama justru terlihat seperti lengah gitu loh di sektor tengah. Sedangkan untuk Persik Kediri ya saya bilang tinggal lanjutkan konsistensinya aja. Karena di sini terlihat kalau Persik Kediri sudah bisa mengambil alih permainan atau lebih banyak melakukan penyerangan. Nah, di babak kedua ternyata Borneo FC terlihat tampil lebih menekan. Yang artinya Huissa sudah melakukan evaluasi kepada pemain Borneo agar lebih cepat atau lebih ya seperti bermain kosong-kosong lagi gitu loh. Intinya harus bermain power lagi. Dan itu terbukti ya, gol ketiga dari Borneo ini dari corner kick ya, dari asisnya Lillipali lagi, di mana Cadenassi melakukan headingan Ben Bewan dengan Anderson, ya memang itu cukup tinggi sekali ya lompatan dari Cadenassi. Ini membuktikan kalau memang Cadenassi ya ini semoga bisa konsisten untuk menciptakan gol karena menciptakan hat-trick. Ya. Jadi ketika Persik Kediri tertinggal 3-0 ya sudah terlihat kalau Persik Kediri tetap menaikkan tempo penyerangan. Nah, di menit ke-60 disinilah menurut saya di mana Huistra melakukan counter kepada permainannya Persik Kediri, yaitu dengan menggantikan Terence Buhiri dengan Hendro Siswanto. Yang artinya Borneo FC tidak memasang gelandang serang murni. Karena di pertandingan ini kan Terence Buhiri yang dipasang sebagai gelandang serang murni ya. Dia sering bertukar dengan M. Siran lah di sektor kanan. Tapi ketika Hendro Siswanto main, yang posisinya sebagai gelandang bertahan, barulah Borneo FC nggak bermain dengan gelandang serang murni. Adam Alis dan Kehirose lebih bermain sebagai box to box. Nah, di titik inilah saya melihat kalau Persik Kediri sudah mulai tercounter dengan permainan yang berapa kali bisa menekan. Justru saya melihat Rospide ini nggak ada counter balik kepada permainan yang cenderung bertahan dari Borneo FC. Dan memang terlihat kalau Borneo FC dengan memakai gelandang bertahan, serangan-serangannya ini lebih mengandalkan passing long ball ke sayap dari belakang. Artinya nggak banyak melakukan duel di sektor tengahnya Persik Kediri. Bedanya kalau Terence Buhiri main kan ya masih ada persaingan di sektor tengah ya dengan pemain tengahnya Persik. Tapi ketika Hendro Siswanto yang main, ini cenderung lebih cepat untuk mengirimkan passing-passing long ball ke sayap. Nah, yang saya harapkan sebetulnya Adi Eko ini bisa diganti oleh pemain yang cenderung menyerang. Contohnya seperti Fitra Ridwan yang posisinya sebagai gelandang serang. Karena Persik Kediri harus bisa mengcounter dulu pemain-pemain yang sering melakukan suplai bola long ball.
di sini saya nggak menyalahkan peran dari Yusuf ataupun Rangga, karena berapa kali yang passing long ball ini berhasil sampai ke depan, itu karena pemain tengah Persik Kediri kurang melakukan pressing kepada pemain tengahnya Borneo FC. Kalian bisa lihat ya, Borneo FC itu sebetulnya di babak kedua banyak menciptakan peluang. Tapi kalau kalian lihat, prosesnya ini karena passing long ball dari belakang ke depan langsung. Nah, inilah yang saya bilang kalau ya mungkin Rosbide, ya kalau saya bilang ya, menurut analisa saya sebetulnya nggak terlalu harus memainkan pemain box to box seperti Adi Eko. Karena yang dibutuhkan Persik Kediri sebetulnya bisa mempressing dulu pemain tengahnya Borneo FC ketika Persik Kediri kehilangan bola. Karena Persik Kediri setelah tertinggal 3-0, justru Rosbide melakukan pergantian pemain hanya di sektor sayap. MK Nafi main menggantikan Supriyadi, lalu Sawyer masuk menggantikan Pahabol, ya, Firta Ridwan dengan Bayu Oto, lalu ya Faris, Yusuf Melana, Adi Eko, Hamdi, tapi di menit 81. Jadi memang kalau saya bilang counter yang dilakukan oleh Rosbide ini bukan dari sektor tengahnya Borneo FC, tapi lebih ke sektor sayap, yang artinya sektor sayap bertemu dengan sektor sayap. Ya kita bisa lihat kalau Borneo FC yang memang jauh lebih baik dari sektor sayap. Ya, jadi sebetulnya dengan kekalahan ini ya untuk Persik Kediri, saya bilang kesimpulannya ya counter yang dilakukan oleh Huistra di babak kedua ketika Hendro Siswanto main, ya disinilah menurut saya titik di mana Persik Kediri sudah mulai kewalahan kalau masuk dari sektor tengah. Kita nggak berbicara nggak ada Renan Silva di sini ya, tapi tetap kalau Persik Kediri nggak ada playmaker yang bisa melakukan kontribusi dengan Bayu Oto, ya ini juga kesulitan. Karena Adi Eko sebetulnya ya lebih bagusnya bertahan dengan Rohichan. Jadi Bayu Oto sebetulnya nggak terlihat kontribusinya sebagai gelandang serang. Ya kalau kalian lihat kan Bayu Oto dengan Firta Ridwan berapa kali sering tampil bagus. Tapi di pertandingan ini justru ya saya bilang sudah telat ketika Firta Ridwan bermain pada menit ke-77, justru menggantikan Bayu Oto. Ya, inilah yang saya bisa ambil dari pertandingan tadi. Jadi untuk Borneo FC selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin, kemenangan yang cukup bagus, dan saya bilang evaluasi dari Huistra di babak kedua juga cukup baik ya, bisa mengcounter untuk pertahanan Persik Kediri untuk bisa lebih sulit lagi ya untuk Persik Kediri melakukan penyerangan, dan terbukti juga Borneo lebih banyak untuk menciptakan peluang itu dari Stefano Lillipali, Hardianto, Winaington, ya banyak sekali sebetulnya peluang Borneo FC bisa unggul lebih dari 3-0. Ya, sedangkan untuk Persik Kediri tetap semangat walaupun ini kalah, tapi kalau saya bilang sebetulnya Persik Kediri ada harapan bisa bermain berimbang dengan Borneo FC. Tapi ya saya kira Rosbide sudah telat untuk melakukan counter ketika Huistra ya memasang Hendro Siswanto sebagai gelandang bertahan. Di atas kertas juga kalau kita lihat kualitas pemain sayapnya Persik Kediri dengan Borneo ya ini sering kalah duel gitu loh, kalah skill individu. Jadi ini kembali lagi ke masalah kualitas pemain aja. Ya, di atas kertas kalau berbicara dari skema permainan ya saya bilang Borneo FC dengan Persik Kediri dari skema permainan sebetulnya sama. Tapi kalau berbicara efektivitas untuk memberikan passing lalu memberikan peluang, memang Borneo FC lebih baik daripada Persik. Ya, ini kembali lagi ke kualitas pemain saja. Ya, jadi tetap semangat untuk Persik Kediri. Lalu next ya, ada Bayangkara FC dengan PSIS Semarang. Di pertandingan ini sayang sekali ya, PSIS Semarang harus kehilangan 3 poin yang cukup dibutuhkan. Karena kalau PSIS Semarang menang ini sebetulnya bisa langsung naik ke peringkat 3 ya, sembari nunggu Rans bermain besok. Nah, kalau kita lihat sebetulnya dari line up-nya, PSIS Semarang menurunkan Rian Ardiansyah ya, karena Vitinho nggak ada di bench. Lalu Septian David juga dimainkan dari awal menggantikan posisinya Taisei Marukawa. Ya, lalu di wingback kiri ada nama Haikal menggantikan posisinya Gio. Sisanya hampir full tim semua. Nah, sebetulnya kalau kita lihat selama 90 menit saja langsung, sebetulnya PSIS Semarang bisa tampil konsisten, bisa tampil lebih baik. Ya, walaupun memang Septian David ya berapa kali dengan Rian di babak pertama nggak terlihat menonjol. Tapi sebetulnya dari sistem permainannya dulu ya untuk PSIS Semarang sebetulnya nggak ada masalah. Skemanya tetap berjalan. Cuma kembali lagi ke masalah kualitas pemain aja ya, atau perform pemain seperti Septian, Rian, ataupun Haikal yang sering telat untuk melakukan overlap. Ya, ini kembali lagi ke perform pemain, bukan pengaruhnya ke skema permainan dari Agius. Dan kita langsung masuk di babak kedua, sebetulnya ya PSIS Semarang masih bisa mendominasi. Peluang yang tercipta dari PSIS Semarang, terutama dari Fortes, lalu Rian Ardiansyah yang kena tiang, belum ditambah dari Gali Freitas, Septian David juga ada peluang emas itu yang kosong sekali, tinggal melakukan shoot tapi justru ke atas.
Ya ini membuktikan ya, kalau PSIS Semarang sebetulnya dari sistem permainan nggak ada masalah, tapi kembali lagi ke masalah finishing dan juga ya perform kipernya Bayangkara juga bagus. Itu peluang emasnya Fortes bisa ketangkis itu ya, padahal peluang emas. Nah, sedangkan untuk Bayangkara ketika melakukan penyerangan memang lebih cenderung saya bilang ya serangan balik. Ya, dan di sini juga handsball dari Haikal, itu saya nggak terlalu jelas ya handsball atau enggak. Itu juga bukti dari serangan baliknya Dendi Selestiawan ya, yang melakukan serangan balik tujuannya ingin memberikan crossing ke tengah, tapi nggak sengaja mungkin kena sikut dari Haikal, jadi penalti untuk Bayangkara dan Mayer bisa menciptakan gol. Ya, dan di sini sebetulnya saya menunggu apakah Taisei Marukawa dimainkan atau tidak. Tapi selama selesai pertandingan ternyata Taisei nggak dimainkan, jadi mungkin ada cedera. Karena kalau saya bilang nggak mungkin kalau Taisei Marukawa nggak cedera nggak dimainin, atau mungkin masalah stamina. Karena jelas ya kalau PSIS Semarang membutuhkan ya daya serang lebih lagi untuk bisa menciptakan gol karena posisinya tertinggal, lalu PSIS Semarang juga banyak peluang ya, banyak menyerang tapi belum gol-gol. Ya, dan terlihat di sini akhirnya Freitas bisa menyelamatkan kekalahan dari Bayangkara, itu gol menit ke-94 ya, karena tambahan waktu 5 menit. Ya, itulah kalau saya bilang kalau sebetulnya PSIS Semarang ini tampil dominan. Walaupun misalkan ya, ini misalkan PSIS Semarang kalah gitu ya, misalkan ini. Ini saya tetap bilang kalau PSIS Semarang secara skema permainan tetap bagus. Tinggal kembali lagi ke perform pemainnya sendiri, karena peluang-peluang yang tercipta di pertandingan ini PSIS Semarang juga cukup banyak. Ya, jadi sebetulnya dari permainan ini saya bisa simpulkan kalau PSIS Semarang di bawah Agius tidak terlalu mengandalkan pemain-pemain individu. Walaupun nggak ada Vitinho, tidak ada Taisei Marukawa, tapi sebetulnya skema permainan PSIS Semarang ini tetap berjalan. Ya, itu terbukti ya dari peluang-peluang yang banyak. Tapi yang membuat PSIS Semarang ini sulit untuk menciptakan gol ya kembali lagi ke perform pemain, bukan kesalahan pelatih gitu kan. Tapi kembali lagi ke perform pemainnya sendiri. Ya, jadi dengan hasil imbang ini ya saya kira sebetulnya sangat disayangkan ya, karena PSIS Semarang bisa tampil dominan, sudah banyak melakukan peluang tapi hanya bisa menciptakan 1 gol. Ini yang disayangkan sebetulnya. Tapi kalau membawa poin dari Bayangkara ya cukup baik lah bisa membawa 1 poin. Tapi kalau dilihat dari peringkat klasemen kan sebetulnya PSIS Semarang di peringkat ke-5 dan Bayangkara di peringkat 18. Ya memang cukup disayangkan harus kehilangan 3 poin. Dari gaya permainannya juga PSIS Semarang cukup baik gitu loh. Ini yang disayangkan. Tapi is oke, nggak masalah ya. Yang penting apa? Kalau skema permainan dari PSIS Semarang ini tetap saya katakan konsisten. Ya, tinggal ke masalah kualitas pemain atau perform pemainnya saja yang ya berapa kali bisa mendapatkan peluang tapi nggak bisa menciptakan gol. Lalu penampilan kipernya juga Agil ya, Agil Safik. Ya saya kira dari Bayangkara ini man of the match karena berapa kali bisa menciptakan clearance yang ya cukup berbahaya ya atau cukup krusial untuk gawangnya Bayangkara. Jadi saya kira ya Agil Safik ini man of the match dari Bayangkara. Sedangkan dari PSIS Semarang kalau menurut saya man of the match-nya itu di Dewangga. Kalau menurut saya karena kontribusi Dewangga ini sangat bagus untuk bertahan dan membangun penyerangan. Ya, ini menurut pengamatan saya sendiri. Ya, jadi untuk PSIS Semarang tetap semangat ya dengan Bayangkara FC. Untuk PSIS Semarang ya dengan hasil ini memang belum bisa memperdekatkan diri dengan Persib Bandung maupun Borneo, tapi is oke. Masih cukup bagus dari skema permainannya, saya bilang masih konsisten, jadi nggak ada masalah, tinggal ke perform pemain aja ya yang bisa dilakukan evaluasi oleh Agius dan juga pemainnya itu sendiri. Sedangkan untuk Bayangkara ya ini kembali lagi harus kehilangan poin karena ya hanya mengandalkan serangan balik juga sebetulnya nggak efektif ya untuk Bayangkara yang tujuannya harus keluar dari zona degradasi. Ini semoga juga ada evaluasi yang dilakukan oleh Gomez ya untuk masalah skema permainan Bayangkara yang terus-terusan melakukan serangan balik kalau menurut saya lebih efektifnya gitu. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian dari 2 pertandingan. Semoga bermanfaat. See you.